Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, kita baru saja melewati satu momen penting khususnya bagi para ibu di seluruh dunia, yaitu Hari Ibu Internasional yang jatuh pada hari Minggu 8 Mei kemarin. Karena itu, mewakili Garda Triple X, saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk semua ibu di dunia, terutama ibu kita, ibu dari anak-anak kita, dan semua ibu di Nusa Tenggara Timur yang hingga detik ini terus berjuang mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk orang-orang di sekelilingnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan mereka kesehatan, kebahagiaan, dan umur yang panjang. Mewakili Garda Triple X, saya juga mengajak kita semua yang ada di sini, terutama aliansi yang senantiasa berjuang untuk menegakkan hukum bagi Astrid Manafe dan Lyle Macabe. Sejak kasus ini terungkap hingga tetap berdiri teguh sampai detik ini, kita melambungkan doa khusus kepada Astrid sebagai seorang ibu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya di bumi dan segera mengangkatnya ke surga bersama buah hati terkasihnya, Lyle Macabe. Bagi kami, Astrid adalah contoh seorang ibu yang cukup sempurna dalam mengasuh anak. Ia mengasuh anaknya dari dalam kandungan seorang diri, lalu melahirkan dan menyambut kehadirannya di bumi dengan air mata kebahagiaan. Ia bahagia karena Tuhan mengkaruniakannya sebuah kehidupan baru sebagai seorang ibu dari Lyle Macabe, yang kelak akan menuliskan namanya dalam sejarah kehidupan. Tapi sayang, Lyle tak sempat menuliskan apa-apa tentang ibunya. Maaf. Mereka seolah tak dapat dipisahkan oleh dunia dan maut. Meski kematian yang menjemput mereka datang dengan cara yang sadis, tak manusiawi, tak terduga, dan meninggalkan luka menganga bagi semua keluarga yang ditinggalkan. Karena itu, dari tempat ini kami ingin mengajak kita semua untuk berdoa. Semoga keduanya bahagia di surga, sebagaimana mereka sangat bahagia selama di bumi. Kita juga berdoa agar proses penegakan hukum atas peristiwa yang menimpa keduanya berjalan lancar dan seadil-adilnya. Kedua, kita patut mengapresiasi kinerja Polri, dalam hal ini Polda Nusa Tenggara Timur, khususnya penyidik yang baru yang mulai bekerja sejak 24 Maret yang lalu. Dalam hal ini Bapak Dodi dan Bapak Rizal dan tim penyidik dari Mabes, sehingga perlahan-lahan kasus ini mulai terbuka dengan adanya penetapan tersangka baru. Kita wajib untuk terus mendukung kinerja dua penyidik ini, agar mereka terus bekerja profesional, jujur, dan tidak tunduk pada tekanan para mafia hukum yang bergentayangan di Polda Nusa Tenggara Timur. Kita yakin tugas kedua penyidik ini sangat tidak mudah, karena berhadapan dengan sistem yang sejak awal diarahkan untuk berpihak pada pelaku kejahatan dan mengabaikan hak-hak korban serta melenceng dari prinsip hukum dan keadilan.
Tetapi percayalah, dukungan penuh dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi senantiasa menguatkan kedua penyidik ini untuk terus bekerja profesional. Kita juga mendesak Polda untuk segera mengeksekusi Ira.Ua. Dia tidak boleh diistimewakan. Siapa dia di negeri ini? Mengapa hukum seolah lumpuh dan tak berdaya di hadapan Ira.Ua? Mengapa aparat kepolisian rela lembaga terhormat ini diobrak-abrik serta harkat dan martabatnya diinjak-injak oleh seorang Ira.Ua? Dia bukan dewan di negara ini. Kalau ada oknum-oknum bajingan yang pasang dada di belakang dia, harus juga dieksekusi. Negara tidak boleh kalah dengan para keparat yang biadab dan bajingan. Cukup sudah polisi bermain-main dengan hukum dan keadilan. Berhenti! Jangan membiarkan kewibawaan negara diinjak-injak oleh oknum-oknum busuk yang merusak sistem penegakan hukum kita. Tidak boleh ada pengistimewaan terhadap siapapun yang terlibat dalam kasus ini. Hukum harus ditegakkan dan semua orang wajib diperlakukan sama. Prinsip equality for the law harus diterapkan tanpa terkecuali, termasuk Ira.Ua. Alasan dia tidak ditahan karena berstatus PNS dan mempunyai anak, itu hanya alasan yang dibuat-buat, diada-adakan oleh aparat. Hukum tak mengenal siapa dan apa status tersangka. Semua wajib diperlakukan sama. Terlalu banyak perempuan sebagai pelaku tindak pidana yang jauh lebih ringan dari pembunuhan ibu dan anak ini. Mereka meninggalkan pekerjaan, anak dan keluarga, bahkan ada yang anak masih bayi dan menyusui demi menjalani hukuman. Lalu, mengapa Ira.Ua diistimewakan? Dia bukan warga negara yang baik. Dia pelaku kejahatan. Hukum tugas menindak pelaku kejahatan, bukan menganak emaskannya. Ada apa di antara Polda Nusa Tenggara Timur dengan Ira.Ua? Apakah Ira.Ua ini seorang ratu yang memegang kunci kerahasiaan dan penentu nasib serta karir dari para polisi di Polda Nusa Tenggara Timur sehingga ia begitu diistimewakan? Silahkan kalian bersandiwara dengan keadilan. Kami, aliansi, akan membongkarnya. Dengar baik-baik. Kami akan membongkarnya. Kalau hal-hal seperti ini terus kalian dibiarkan, kami akan bertemu Kapolri dan akan bertemu Presiden sekali lagi untuk menyampaikan ini. Bahwasanya Polda Nusa Tenggara Timur sedang dikuasai para mafia yang menggadaikan harkat dan martabat institusi dan kewibawaan negara demi seorang pelaku kejahatan kecil. Seluruh struktur di Polda Nusa Tenggara Timur harus dibongkar total agar dibersihkan dari para mafia dan menangkap semua aktor-aktor intelektual di balik proses penegakan hukum yang kacau balau di Nusa Tenggara Timur. Berikut kami juga mengecam dengan keras pengangkatan Krisna Risian, mantan Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, menjadi Kapolres Kota Kupang. Krisna adalah salah satu oknum aparat yang diduga ikut bersekongkol dengan pelaku kejahatan dalam kasus ini. Semua indikasi dugaan keterlibatan Krisna terletak dikumpulkan oleh aliansi berupa video dan pernyataan di media. Karena itu, bukti-bukti ini akan kami kirimkan ke Mabes Polri
untuk meminta sekaligus menggugat keputusan Kapolri yang mengangkat oknum yang diduga bermasalah menjadi pejabat di institusi kepolisian. Krisna dalam pandangan aliansi tidak pantas mengemban amanah sebagai Kapolres. Ia pantas dipecat dari anggota Polri karena terindikasi terlibat dalam menskenariokan kasus ini sejak awal. Aliansi akan bersurat ke Polri. Kami ingin menggugat posisi Krisna yang saat ini menjadi Kapolresta. Krisna bagi aliansi adalah oknum aparat yang meresahkan. Hal itu tercermin dari kasus ini. Banyak pernyataan sebagai Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur yang justru mempertontonkan kejanggalan demi kejanggalan. Kami juga mengingatkan anggota Polri di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur, jangan sekali-sekali mempermainkan keadilan. Apalagi keadilan bagi korban pembunuhan sadis seperti ini. Untuk anggota polisi yang pernah berjanji akan menanggalkan seragam, kami telah mencatat semua pernyataan Anda. Anda memang tidak pantas menjadi polisi. Anda terlihat lebih pantas menjadi provokator. Kami berharap Anda konsisten dengan janji Anda. Pada saatnya kami akan menagih janji itu. Terakhir, kami mendukung penuh Kejaksaan Tinggi sebagai penuntut dalam kasus ini untuk mengusut tuntas dalam pengadilan, agar semuanya terbongkar demi kewibawaan hukum dan negara. Dukungan yang sama juga kami sampaikan kepada Majelis Hakim agar dapat mengadili kasus ini dengan baik. Doa kami dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang menaruh simpati pada kasus ini, menyertai para jaksa, majelis hakim, dan para polisi yang masih bernurani di daerah tercinta ini. Semoga kalian tetap diberi kesehatan dan kebahagiaan. Untuk aparat yang diduga ikut terlibat dalam pemufakatan yang jahat ini, kami juga mendoakan semoga Tuhan dan alam semesta menghukum kalian setimpal dengan perbuatan kalian. Tuhan dan semesta tidak pernah menutup mata dan telinganya dalam kasus ini. Teriring salam satu suara, satu komando. Tertanda Triple X. Oke, terima kasih banyak. Sebelum kita masuk ke orasi selanjutnya dari Laskar Timor Indonesia, kita akan mendengarkan sebuah persembahan lagu dari Kakak Dikson Febrianto.